Selamat malam sahabat berani dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam acara podcast kita, Berani Berbincang Rasa Rohani. Tema pada malam hari ini, proses untuk perubahan itu tergantung dari diri sendiri. Saat malam ini podcast kita kehadiran seorang anak muda diberkati dari proses kehidupannya. Dia bisa mengambil satu keputusan untuk mau dia berubah dari diri sendiri loh ya. Kita sambut bersama Sony. Apa kabar Son? Baik. Mantap, sudah hadir tempat kita nih. Sony, kesibukannya apa nih? Kesibukanku sehari-hari sekarang ini lebih ke bekerja sekarang. Kerja, Ya. bidang apa? Kerja di bidang hospitality. Hospitality. Ya, di Spesifiknya? bidang spesifiknya F&B. F&B. Di dunia kulineri. Wih, makan dong. Wah, keren. Oke Son, temanya kita kan ini proses. Ya. Untuk berubah itu tergantung dari diri sendiri. Ini mengambil tema ini ya dari diri Sony sendiri, ya kan? Sony di titik saat ini pasti ada satu perubahan yang mana kamu anak muda nggak mengikuti gayanya anak-anak muda pada zaman saat ini nih, gitu loh. Ya. Kamu agak sedikit unik dan berbeda. Wah, Ya. masa sih? Ya, berbeda banget. Jadi kamu bisa mengambil satu keputusan itu, terus kamu proses dari awal sampai saat ini, kamu bisa ceritain nggak? Kalau dari awal tuh mulainya dari mana ya? Bingung. Jadi hidup itu kan nggak selamanya instan ya. Ya. Pasti hidup tuh kayak banyak melewati suatu proses. Kayak ibaratnya kita tuh sedang memasak gitu. Dan Tuhan tuh sebagai juru masak kita gitu. Oke. Ya, yang diproses, dibentuk supaya baik gitu. Nah, kalau dari kehidupanku, aku backgroundnya itu memang lahir dan besar di lingkungan Kristen. Dan mamaku seorang pendoa. Cuman ya anaknya seperti ini. Say hello dong mama. Halo mama. Halo, Ma. Mungkin lagi nonton ya. Lagi nonton mama ya. Iya. Nah, Terus. tapi nggak selamanya gimana ya, orang yang lahir dan besar di lingkungan Kristen itu selamanya jalannya tuh mulus, lempeng, mengikuti aturan yang ada gitu. Nah, justru seorang aku ini yang lebih ke melawan arus, Oke. nggak lempeng di dalam lingkungan Kristen ini gitu. Jadi mungkin aku benar-benar berbalik lagi kepada Tuhan itu mungkin di tahun-tahun kemarin. Tonton kemarin. Ya, Wow. di tahun-tahun di 2024 lah bisa aku bilang awal titik balikku yang benar-benar aku start dari awal lagi gitu. Untuk berubah. Untuk berubah, ya, berubah. untuk mengubah kehidupanku, kebiasaanku yang lama gitu. Oke. Kalau kamu bilang tadi ini ada kebiasaan yang lama. Ya. Emang kebiasaan yang lama apaan sih? Spill boleh lah. Aku itu gimana ya? Orang tuaku itu ya nggak kayak orang tua pada umumnya ya. Orang tuaku itu lebih ke kayak humble kepada anak muda gitu. Jadi kamu cobain aja dulu, cobain. Terutama papaku itu kayak coba rasain dulu gitu, gimana gitu. Lingkungan sekitar tuh kayak apa gitu. Kenakalan apa aja cobain itu. Nanti pokoknya kalau kamu sudah menginjak dewasa, itu kamu tinggalkan pelan-pelan. Ibaratnya harus dicobain kayak ya yang lebih gini tuh kayak alkohol gitu. Alkohol. Ya, aku tuh orangnya kayak lebih ke alkoholik ya. Alkoholik ya? Ya. Kayak zamanku dulu berarti ya? Ya, Iya. Terus. lebih ke alkoholik. Dan kan dulu bapak tuh sering pergi keluar gitu ya. Pulang-pulang bawa minuman itu. Nah, ada di kulkas tuh kayak remaja pada umumnya tuh kan
wih penasaran nih apa rasanya ya. Terus Kayak terus terus. cobain deh gitu. Kutanya dulu gitu. Boleh nggak dicobain? Boleh, cobain aja gitu. Kalau nggak suka ya jangan diminum lagi gitu. Oke. Pertama aku coba, kok enak ya? Asik. Rasanya kok Heeh. kayak ada pusing-pusingnya dikit gitu. Oh, gitu. Tapi enak gitu. Kayak Oh. tenang pembawaannya gitu. Lebih ke tenang gitu. Coba lama-lama keterusan. Ah. Terbawa arus kita. Karena berawal dari bawaan minuman dalam kulkas, dicoba-coba, rasanya enak dan akhirnya keterusan. Keterusan gitu. Se- Sampai se- ada nggak background yang selain kamu oke lah, itu karena ada alkoholnya. Kamu suka musik juga ya, kamu juga pelayanan saat ini juga ya di bidang memang engineering untuk engineering. musik di gereja. Kamu lebih suka bermusiknya itu di bidang apa sih? Kalau aku dulu tuh waktu masa-masa pencarian jati diriku ya, Mm-mm. yang aku bilang, aku tuh lebih tertarik ke bidang musik DJ. Genrenya apa tuh? Genrenya bisa house, Bisa bisa house, gini elektrik, elektrik. EDM Hmm. yang kita kenal sekarang itu. Kayak R&B, hip hop itu senang aku gitu, Wow. dengerinnya itu. Musik-musik slow Asik. yang bikin orang pelan-pelan tuh naik, naik, naik sampai hilang. Aduh. Pokoknya makin diasah pelan-pelan pelan-pelan langsung kepalanya Hilang. geleng-geleng-geleng. Bukan Oke, oke. geleng-geleng, diam dia Dia. hilang, hening dia. Waduh. Oke, dan em, berapa lama kamu tekunin itu? Aku mulai itu startku dari SMP, awal-awal SMP. SMP. Ya, dan aku berhenti itu di SMA kelas 2 aku sudah mulai berhenti. Tuh, Berarti lu udah start minum itu dari SMP dong ya? SMP. Wow. SMP sudah tahu merasakan minuman alkohol. Wow. Dahsyat ya. Dan setelah kamu tekunin di, kita anggap DJ nih ya, em, banyak tawaran dong, walaupun kamu masih muda waktu itu. Banyak ya, lumayan ya. Karena aku tuh ikut sama temanku kayak dia tuh punya entertain sendiri gitu. Mm-hmm. Jadi aku sering latihan di sana, sering belajar di sana gitu. Tiba-tiba, kamu mau nggak kesini gitu? Dan ku tanyain, batas usia aku kan belum masuk gitu. Iya. Ya, tapi posturmu udah masuk kok. Gitu. Oke, 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 oke. Dan Karena posturku sebelumnya kan terlihat seperti orang-orang yang sudah 18 tahun ke atas gitu. Jadi, oke. yuk coba gitu. Nanti aku bisa akalin masuknya gimana gitu. Hmm. Akhirnya singkat cerita, cobalah pertama masuk. Wah, keren ya gitu. Kayak di dalam itu suasananya, wih, happy, tenang gitu. Keren gitu. Melihat orang-orang banyak gitu. Habis itu kayak selesai manggung itu, ada yang ngajak kenalan, ada yang Oke. ngasih minuman, kayak wah, menambah popularitas lah bagi kita sebagai remaja yang pencari Jati diri. jati diri gitu. Wah. Sempat dong berarti, kalau kita di dunia yang kayak begitu tuh kan ada tawaran yang lebih daripada alkoholik, pernah ngerasain gak sih? Tawarannya seperti itu ada yang masuk. Cuman papa tuh sering ngingetin kayak, boleh kamu coba semuanya, tapi barang satu itu jangan dicoba. Kayak drugs itu jangan dicoba gitu. I see. Iya, iya, iya. Karena sekali kamu masuk, aku nggak bisa ngeluarin kamu gitu. Aku angkat tangan gitu. Selebihnya ya itu pribadianmu gitu. Wow. Ya, itu tipikal orang tua yang sangat luar biasa ya. Istilahnya bisa mengajak anaknya supaya jangan jatuh lagi ke tempat hal yang lebih jerumusnya lebih Jerumus. dalam lagi gitu kan. Bagus udah didikan orang tua. Nah, waktu pada saat kamu, ya oke, at least lu sudah pernah mencoba as a DJ, terus kamu udah pernah coba juga di uh, dunia gelap lah, anggaplah seperti itu, gemerlapan dengan Lampu diskotik. lampu yang
wah keren semua, terus banyak orang, Ya, terus tanda kutip umurmu masih belum belum pada legal. belum legal, tapi Padahal kamu masih. udah diperkenalkan dengan orang yang banyak. Ya, Ngerasain nggak sih bagaimana kamu tuh, mohon maaf ya gue bertanya ya, em, free sex gitu? kalau free sex itu ada yang kayak ngajarin kayak ayo ikut yuk kesini 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 gitu. Tapi kayak hati kecilku tuh berkata nanti kalau aku punya misalnya ya aku punya anak perempuan habis itu anak perempuanku di gituin tuh kayak timbullah rasa gitu loh. Oke. Jadi Padahal lu aku masih kecil waktu ya itu ya, tapi pikiranku tuh udah dewasa tuh. udah timbul seperti itu kayak aku Wah. tuh mau menjaga gitu loh kayak ya untuk calon istriku nanti gitu. Wow, dahsyat ya. Padahal waktu itu lu masih kategori ya masih belum Ya cukup pra umur remaja. kan ya, masih remaja. Tapi kamu udah punya pemikiran yang luar biasa. Nah, proses proses itu kan kamu ngambil dari dirimu sendiri kan, Ya, untuk kamu bisa berubah. Kamu spill dong waktu itu sampai benar-benar udahlah gue udah muak dengan yang kayak begini, gue mau pingin cari yang harus berubah gitu. Gimana? Bisa ceritain nggak? jadi waktu itu ya eh aku punya teman gitu kayak kita bertiga gitu kemana-mana tuh adalah kita hahaha hihinya bertiga Mm-mm. gitu sempat apa jatuh bangun bareng-bareng gitu kayak merintis sama-sama lah kita grow up dari dunia itu gitu. Mm. Nah kayak satu hari habis kita perform Mm-mm. di salah satu klub tuh kita sering nongkrong gitu sampai matahari udah naik Mm-mm. baru kita pulang gitu di pinggiran pantai gitu. Wow. Salah satunya aku inget itu ada yang nyeletuk gitu. Kita nih sampai kapan mau kayak gini ya gitu. Oke. Sampai kapan mau kayak gini habis itu sampai kapan kita bakal bergulat di dunia ini. Memang bisnis ini tuh bagus ya gitu. Untuk ekonomi itu lumayan. Boleh di-spill nggak? Waktu itu kamu saat itu ya, yang terakhir aja lah. Berapa kamu dapat? Kalau nominal tuh tergantung kebijakan dari pihak penyelenggaranya, Hmm. tapi ya itu tuh bisa bisa aku sisihin buat ku kasih gini ibuku buat dapur gitu. Wow, Habis itu ya sisanya aku bisa pakai untuk diriku sendiri lah gitu. pada Cuman ya waktu itu. pada waktu itu tuh memang masuknya banyak ya, tapi kayak selalu berkekurangan gitu. Padahal tiap minggu tuh pasti masuk job gitu. Tapi tiap minggu tuh pasti berkekurangan itu. Kayak nggak cukup gitu. Hmm. Sampai kadang masih minta orang tua gitu. Padahal sudah mandiri gitu loh. Udah Hmm. bisa bekerja sendiri, udah ngasih orang tua gitu. Tapi kadang selalu berkekurangan gitu. Kekurangan dalam arti ekonominya berkurang atau memang ada sesuatu dari dalam dirimu yang ada kayak ada something missing gitu atau? Kekurangannya tuh kayak dapatnya melimpah, cuman habisnya tuh cepat gitu. Oke. Ya 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 ya, paham Kayak paham. nggak tahu tiba-tiba, wih kemana nih? Ya ya ya, berarti kayak bilang dimakan rayap lah kali Ya ya. dimakan belalang pelahap lah istilahnya. Belalang pelahap, betul 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 betul. Jadi waktu pada saat kamu itu ya, let's see ya, umur kamu masih remaja Ya, ya kalau pandangan kita sih. Tapi ada satu keputusan nggak buat kamu sendiri, kamu mau untuk bekerja. Nah, oke, let's say tadi kamu bilang sampai kelas 2 SMA ya, kamu pergi sama teman-temanmu itu semua. ya. Setelah teman-temanmu bilang, ada salah satu bilang apa namanya, Sampai kapan? sampai kapan kita harus kayak begini, itu titik awal kamu mau berubah atau? Itu kayak gimana ya? Kayak sinyal, kode gitu. Mm-mm. Tapi satu sisi nanti dulu nih kayaknya masih seru nih gitu. Hmm, Kayak masih masih banyak lah yang harus kita lihat lagi gitu. I see. Kayaknya lebih seru agak ke dalam lagi nih gitu. Tapi jangan terlalu
masuk lagi. terlebih parah lagi, Ya, terjerumus. Iya, iya, iya. Nah, itu kamu mau untuk berubah, kamu spill aja dah, kamu cerita. Mungkin yang ada di luar sana buat teman-teman juga ya, anak-anak muda yang lagi pada cari jati diri. Ya kita bisa banyak belajar dari Sony, ini baru baru sedikit ya. Nah, mungkin kalau kalian mau pingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar di channel YouTube The Throne Church sebanyak mungkin. Banyak saat ini anak-anak muda yang cari jati diri hampir kurang lebih hampir sama kayak Sony ya, ya, cuman tidak terdetek dengan orang tuanya. tidak terdetek sama orang Ya, tuanya ya, berarti kucing-kucingan ya. ya, Sih kucing-kucingan. kucing-kucingan. Jadi itu perlu, kita harus ada dasarnya. Sony bisa ngambil keputusan nih untuk tidak mau lagi setelah ada celetukan dari sahabatnya, dia mengatakan mau sampai kapan kita harus begini. That's good point ya, walaupun ada keresahan ya, Ya, mau berubah mau enggak, mau berubah mau enggak, ya, 50-50 lah. 50-50. Nah, betul-betul kamu ngambil satu keputusan, oke, Tuhan aku mau, istilahnya aku mau berubah, itu umur berapa lu? Itu malah memasuki 17 tahun saya berubah. Jadi saya sudah berhenti, teman-teman saya yang sepantaran seusia saya baru mereka nyebur gitu. Saya bilang aja dari jauh, ya saya udah basah, kalian baru nyemplung gitu. I see. Ya tapi proses ya, kamu Proses. tuh nggak selamanya berjalan itu smooth-smooth aja kan. Iya, betul. Nah, ini buat saya mendengar nih, ini buat saya ya, bahwa kamu tuh ada cerita tentang yang menyedihkan juga ya. Aku dengar dari nenek kalau nggak salah ya. Iya. Ya, kamu bisa cerita dong, spill. Nah, di di saat itu mungkin itu juga bisa jadi turning point, titik balik saya buat berubah ya. Secara mungkin saya nggak mau, gimana ya, istilahnya nenek saya ini kayak menyayangi saya gitu sepenuhnya. Di mana waktu itu nenek? Nenek waktu itu di Jawa. Di Jawa. Oke. Ya. Nah, singkat cerita itu dia nggak ada sakit atau apa, tiba-tiba masuk rumah sakit lah gitu. Ya mungkin karena faktor umur atau gimana gitu. Nenek usia berapa waktu itu? Masih terbilang muda gitu. Nggak, belum belum nyentuh 80 kok, masih 70-an. 70-an. Ya. Oke, seminggu di opname di rumah sakit. Habis itu di 2 hari sebelum dia pergi itu kayak baru dikabarin sakit keras ini gitu, kalian bisa pulang nggak. Nah, saat itu tuh aku baru, gimana ya, baru masuk SMK, baru ngambil prodi gitu. Itu bimbang kayak pulang nggak ya gitu. Tapi Terus? kayak ada yang nyuruh, ya udah pulang gitu. Singkatnya pulang, kita apa, besoknya kita mau pulang gitu. Tapi siang apa sorenya dikabarin bahwa nenek tuh udah nggak ada gitu. Situ kayak saya rasa kacau gitu, hancur sekali gitu. Anggapannya saya belum bisa membahagiakan orang yang saya sayang, tapi kenapa secepat ini diambil gitu. Itu kayak saya bertanya kepada Tuhan, kayak saya marah juga gitu, kenapa sih gitu. Di situ saya berpikir gitu, selama perjalanan berpikir, dan mungkin ya memang jalannya gitu, jalannya untuk dia dipanggil Tuhan. Dan jeleknya lagi, di saat dia dipanggil siangnya, nah sorenya tuh dia sudah langsung dimakamkan. Jadi saya sama sekali nggak sempat ngelihat almarhum gitu. Kayak dia tuh tiap tahun pasti mengingatin saya kayak kapan pulang gitu. Nah,
sementara waktu itu tuh kayak lagi sedang gini ya, sedang kurang kondusif, jadi kita tunda-tunda terus pulangnya gitu, nanti akhirnya dapat kita pulang itu ya, kita nemuinnya udah nggak ada, udah di kuburan lah istilahnya. Beliau lah sudah meninggal. Ya beliau sudah meninggal gitu. Itu kayak ya mungkin tuh titik baliknya untuk kita berubah gitu, Karena seorang oma atau seorang nenek ya meninggal. menurut saya orang yang penting, orang yang saya sayangi gitu, Hmm. dan dia belum merasakan apa, kebahagiaan yang gini yang diberikan oleh cucunya gitu. I see. Berapa kali terakhir Sony melihat nenek? Terakhir itu SMP kelas 2 terakhir, Terakhir SMP kelas 2. dan baru ketemu lagi itu pokoknya jelang 4 tahun kita baru ketemu lagi, dan ketemunya itu langsung di pemakaman. Wah, sedih banget ya. Dan paling sedihnya itu kita nggak ketemunya waktu kayak penghiburan atau segala macam, itu kita ketemunya ya memang udah di pemakamannya, udah dikubur, udah di tanah itu. Wah, itu gimana ya? Ngerasain bahwa kalau tanpa ada orang yang kita sayangi itu rasanya kayak something is missing ya. Ya, Something is missing. Sony juga ya yang saya kenal memang anak mudanya ikut aja. Yang lu gimana lu ikut aja ya. ikut ya. Nah, di saat kamu turning point, kamu oke lah, seorang yang kamu sayangi adalah nenekmu sendiri. Oke, itu mungkin dari titik balik kamu mau untuk bisa lah, untuk aku harus berubah dari proses kehidupanku yang sebelumnya. Semua aku udah dapat, cuman tempatnya aku melakukan yang istilahnya salah lah, mungkin seperti itu. Nah, kamu tuh kan saat ini sudah melayani, Iya. ya, melayani di gereja. Waktu kamu bisa untuk ngambil satu keputusan bahwa kamu mau melayani Tuhan, itu gimana sih? Boleh cerita nggak? Jadi ceritanya tuh di awal tahun 2018 ya kalau nggak salah, aku masuk sini Kak ya. Di 2018 itu pada waktu itu tuh aku orangnya jarang bergereja dan jarang mengikuti komunitas Kristen lah, kayak komsel atau kegiatan ibadah pemuda itu jarang. Dan mungkin aku datang ke gereja tuh bisa terhitung jari selama setahun. Wah. Bukan sebulan, setahun. Wah. Dan mungkin aku bisa datang di awal firman, begitu pendetanya doa penutup, aku udah hilang. Wah. Jadi Oke. mereka nggak ngelihat aku datang, mereka nggak ngelihat aku pergi, tiba-tiba hilang gitu. Wah. Ini baru tahu nih aku nih, jujur aku baru tahu nih. Nah, itu kamu bisa ngambil satu keputusan yang tadi saya tanya itu. Apakah memang dari diri sendiri kah, atau memang ada karena orang tua, atau apa? Kalau dari orang tua ya, sudut pandang orang tua tuh kayak dia tuh udah capek buat ngingetin saya. Kayak tiap pagi marah-marah, kayak buat hatinya kotor pagi-pagi buat marahin saya ke gereja gitu. Bilang, "Ayo ibadah pagi." "Ya, nanti ibadah siang." gitu. Mereka pulang kayak, "Sana udah siang, mau ibadah siang." gitu. "Nanti ibadah sore." gitu. Ditunda pokoknya. Ditunda. Akhirnya nggak jadi. Dan tiba-tiba kayak Sabtu saya pulang perform, tiba-tiba pagi itu kayak ada dorongan kayak, wah kayaknya harus ke gereja ini. Kayak ke gereja tuh kayak ke gereja lah gitu. Tapi nggak tahu mau ke gereja mana gitu.
Memang saya tertanam di gereja sebelumnya gitu, kayak mengikuti kedua orang tua saya, tapi kenapa monoton gitu loh, nggak ada sesuatu yang saya rasakan, nggak ada impactnya buat hidup saya gitu, kayak Yes, ya datang minggu ibadah cuman dengerin khotbah, nggak ada yang masuk. Berarti kayak secara Ya rutinitas, rutinitas ya, jatuhnya benar-benar. rutinitas ya, gereja gini kok saya nggak ada dampaknya gitu. Singkat cerita saya coba mau keliling ke gereja-gereja lain gitu, kemana ya gitu, tibalah saya di persimpangan jalan itu, kayak mau lurus ada ke gereja A, mau belok kanan ke sini gitu, The Throne. The Throne gitu. Kayak tiba-tiba kayak ada yang mendorong saya buat kita sen kanan gitu, belok saya ke kanan. Oh tapi sebelumnya saya dapat ikut ibadah, kayak ibadah Padang di sini. Nah di situ saya merasakan gitu, kayak wah ibadah ini lain gitu, kayak ada sesuatu yang saya rasakan di dalam hidup saya gitu. Boleh di-spill nggak apa yang lu rasain? Kayak saya waktu mungkin itu ibadah bukan ibadah formal ya, kayak memang buat perjamuan kasih atau segala macam itu. Cuman di ibadah itu tuh saya merasa kayak tenang gitu, tenang, nyaman gitu, kayak dapat berpikir secara jernih. Ya melupakan yang lain lah gitu, kayak fokus saya tertuju itu untuk ibadah gitu loh. Jadi saya pulang itu dapat kedamaian, sukacita gitu. Dan itu tuh yang ngajak kan mama waktu itu, memang waktu itu sempat dapat gini ibadah ke sini gitu, diajak lagi sama temannya, oh ayo ikut gitu. Nah nggak tahu kenapa pada saat itu tuh saya mau ikut diajak gitu. Sebelumnya kayak wah ngapain sih ikut gitu, ditenteng sama ibu kayak mau ngambil rapot aja. Oke, and then ini kayak seru nih. Abis itu ngambil satu keputusan, gue mau deh ke gereja. Situ lagi dibujuk gitu, tuh bapakmu ikut gitu. Nah, dan bapak tuh juga tipikal orang yang sama seperti saya gitu, kayak ke gereja tuh ya cuman rutinitas kelihatannya gitu loh, jadi nggak berdampak gitu. Nah singkat ceritanya tuh kita bertiga lah ibadah ke sana gitu. Ya awal saya masuk ya biasa aja, paling kayak ibadah Pada umumnya. gitu ya, pujian, penyembahan, habis itu firman, khotbah, selesai. Tapi di saat penyembahan gitu, kenapa kok rasanya berbeda ya gitu, kayak ada satu hembusan yang buat saya nyaman, tenang gitu. Di situ saya meneteskan air mata gitu, kayak ini ibadah yang saya cari gitu, yang terasa di hidup saya gitu, yang bukan sekedar datang untuk rutinitas, dan ya sekedar layaknya rutinitas kita butuh Tuhan gitu, kita butuh dengar khotbah dari pendeta gitu. Di situ saya merasakan itu loh, bahwa Tuhan itu ada gitu. Ya. Seperti itu gitu. Waktu kamu udah ngambil satu keputusan bahwa kamu ngerasakan bahwa ada jamahan Tuhan dalam kehidupan kamu. Pada saat itu kan memang dalam satu gereja itu ada membutuhkan player ya. Iya. Untuk membidangi salah satu contoh kayak sekarang kamu di engineering untuk soundman ya, untuk sound engineering. Kamu bisa mengambil satu keputusan untuk aku oke lah, karena memang backgroundku dulu as a DJ, jadi aku tahu EQ dan segala macam. Tapi ini kontekstualnya adalah Rohani. aku nih rohani di gereja nih gitu loh. Itu gimana sih kamunya secara pribadi? Kamu masih muda, ceritain aja deh. Nah, setelah ibadah itu kayak berapa minggunya lagi itulah tiba saatnya saya ke gereja gitu, rasa keinginan saya ke gereja, dan saya belok kanan itu yang tadi saya bilang. Iya. Nah di saat sudah di depan gereja nih, situ timbul lagi rasa bimbang saya. Wah masuk nggak nih gitu. Kayak saya ini baru, apa nanti diliatin orang kayak gimana, wih siapa nih gitu. Nah kebetulan saya tuh inget ketemu sama
almarhum ibunya Kak Gustaf. Nah, kayak kita pas papasan, saya mau balik, dia ketemu sama dia gitu. Kamu ngapain mau begini, mau balik sini, ayo ikut ibadah gitu. Ya sama gini ibu-ibu kayak wah diajak, ayo masuk gitu. Ya saya ikut gitu, ibadah masuk gitu. Kayak saya datang ke sini tuh ibaratnya kayak disambut di rumah gitu, kayak wah ini domba yang terhilang pulang lagi gitu. Terus. Dan saya ketemu juga sama Kak Gustaf gitu. Kita banyak ngobrol gitu. Dan kebetulan Kak Gustaf tuh nawarin buat, kamu kan gini latar belakang gini, bisa nggak bantu pelayanan gitu. Saya jawab dengan spontan, ya bisa aja gitu. Ya udah kamu datang gitu. Ya namanya masih belum gini kan, masih labil ya, udah ikut aja gitu. Saya ikut aja dulu gitu. Singkatnya saya masuk dan pelayanan lah di sini gitu. Pelayanan itu. Tapi pada saat itu tuh saya pelayanan tuh belum, ibaratnya belum 100% hati saya berikan untuk Tuhan gitu. Kayak masih berapa persen gitu. Berapa persen waktu itu? Menarik nih. Berapa persen waktu itu, kayak masih sekitar 35%. 35%? Ya. Berarti 65-nya masih ngawang. Masih gitu. ngawang. Karena masih terikat. Kayak ya baru-baru lepas lah. Habis itu kayak tiba-tiba disuruh stop tuh kayak bingung gitu. Nah, betul. Ya. Masih 35 lah. 35, 40. Waktu itu kalau nggak salah kamu udah kerja kan? Itu enggak, itu saya fokus ke sekolah. Masih sekolah, Ya. sekolah aja waktu itu. Udah fokus ke sekolah aja. Ya, Saya ya, di ya, gereja ya. ini udah fokus sekolah gitu. Dan ya fokus sekolah, habis itu beberapa bulannya lagi kan langsung praktek kerja lapangan gitu. Iya, PKL waktu itu. Ya. Betul. Kalau nggak salah waktu itu kamu PKL di mana ya? Di salah satu resto kan? Salah satu villa. Villa ya. Oke. Villa. And then dalam pelayanan nih, kita udah cerita tentang pelayanannya kamu dan sampai saat ini kamu melayani di Gereja The Throne. Tepuk tangan dulu dong, guys. Jadi masalah pekerjaan. Ya. Rata-rata kan sekarang ini cari pekerjaan itu ya susah-susah gampang di passionnya kita masing-masing. Benar kan? Betul. Kamu dapetin passionmu di dunia F&B, di hospitality, khususnya di bidang kuliner ini, itu kan nggak langsung ucuk-ucuk dapat gitu ya. Nah. Sebelumnya tuh apaan? Kamu ngapain aja sih? Sebelumnya tuh saya dari kecil tuh memang suka masak gitu. Ya. Memang bakatnya tuh udah kelihatan, wah masak gitu. Dan ketika orang tua nanya, kamu gini mau ngambil apa gitu, aku bilang selalu aku mau ngambil jurusan tata boga, aku mau masak gitu. Sampai detik-detik terakhir aku mau masuk SMK pun masih ditanya kayak, kamu mau ngapa nih sebelum melangkah lebih jauh gitu, kamu mau ngapain gitu, mau masak gitu. Ya aku jawab dengan tegas dan tidak condong kemana-mana lagi, aku mau masak, aku mau tata boga gitu. Tolong disupport. Waktu lu ngambil ini ya, menarik nih. Satu keputusan lu ngambil tata boga tapi pernah kerja di villa dan segala macam. Pernah ikut papa juga kan? Ya. Bantu papa juga. Aku mikir gini. Masak ini, oh ya guys, jadi mamanya juga pintar masak, hebat. Selain dia berdoa dan juga jago masak dan spill juga ya, boleh ya. Papanya juga memang salah satu dia juga tukang lah ya untuk membangun satu rumah. Jadi dia bisa melihat rumah itu yang dari nol sampai dia bisa jadi, ya itu papanya dengan Mr. Yadi ya. Oke. Nah ini kita kembali lagi nih ke kamunya. Prosesnya kamu itu kan tidak gampang untuk mau masuk menjadi seorang tanda kutip chef lah ya. Oke. Tidak gampang. Nah dari yang tempat yang kerja sekarang nih sampai yang sekarang kan udah pasti nyaman nih. Sebelumnya kamu pernah ngerasa tertolak nggak sih? Kalau tertolak itu sering malah,
karena minim pengalaman, mungkin mereka juga melihat personality bagaimana gitu, kayak lebih mendulukan orang yang punya pengalaman dan berpenampilan menarik lah. Oke. Kayak saya tuh anggapannya jadi second choice Oke. tuh. Dan tiba-tiba sebelum itu saya setelah lulus sekolah itu kan pandemi. Oke, ya betul. Pandemi saya berhenti selama setahun kayaknya. Setahun saya di gereja aja, kayak Ya betul. pelayanan saya Iya. lebih fokus pelayanan gitu. Nah, di saat titik balik itu ada orang gereja yang nawarin saya buat, kamu mau nggak gini kerja di sini gitu. Tapi aku bosnya belum berani ngasih banyak-banyak gitu untuk nominalnya. Aku tanpa pikir panjang lagi, wah aku mau kak gitu. Aku jalan aja dulu gitu, gimana ke depannya ya urusan belakangan nanti gitu. Yang penting kita jalan dulu, kita lihat gitu, kita hadapi gitu. Singkatnya ya aku keterimalah di sana gitu. Dan banyak yang melihat saya tuh kayak, wah orang ini tuh nggak bisa, mungkin dibilang, yakin orang ini bisa masak gitu. Sudah dikucilkan sebelumnya. Iya, kayak dilihat, emang bener nih bisa masak gitu. nggak nggak salah nyari orang gitu. Tapi ya namanya proses kan ya harus kita lewati gitu ya, dari benar-benar itu dari bawah sekali gitu. Dari yang memang jadi asistennya chef buat nyiapin bahan gitu, kayak motongin bahan, masih nyuci disuruh kerja keras gitu. Wow. Berapa jam tuh kamu kerja? Normal sih jamnya 8 jam gitu. Kebetulan ya saya mendapatkan lingkungan yang bagus, dan saya puji Tuhannya dipertemukan dengan orang-orang yang baik gitu. Jadi nggak terlalu dibilang nggak terlalu banyak tekanan yang saya rasakan waktu itu gitu. Kamu percaya nggak bahwa itu dari buah pelayanan? Awalnya saya nggak percaya itu dari buah pelayanan saya, tapi pada saat ini saya percaya gitu bahwa itu buah-buah kebaikan saya buat menjadi pelayan Tuhan yang rela memberikan waktu lah kehidupannya buat melayani gitu. Dan itu yang saya petik gitu. Sih, anak muda men. Anak muda kalau sudah Tuhan angkat pasti dia akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin ya. Amin. Ya. Dan itu salah satu nubuatan dari kita punya event Angel Festival waktu itu, dan saya waktu itu pertama kali ikut gitu. Dan itu adalah salah satu nubuatan yang saya dapat gitu. Kayak kamu tuh nggak akan selamanya jadi ekor, tapi kamu tuh bakal naik jadi kepala gitu. Haleluya. Dan pada saat itu ya saya amini gitu. Dan saya belum melihat tanda-tandanya gitu waktu sebelumnya. Ya saya datang bekerja dan tekun gitu. Saya bekerja tanpa ada rasa rasa mengeluh. Saya nggak pernah mengeluh kayak, kamu kesana, kamu gini ini tuh, kamu gini. Saya saya jalan aja gitu. Nggak pernah kayak membantah perintah itu, ya jalan aja gitu. Dan mungkin atasan saya ngelihat gitu, anak ini ada potensinya atau bagaimana gitu. Saya di posisi itu tuh cuman bertahan 2 bulan kalau nggak salah, 2 atau 3 bulan. Habis itu saya dinaikkan lagi sama atasan saya lihat kinerjamu seperti ini, kamu mau nggak tantangan yang lebih gitu. Wah apa itu gitu. Karena jujur saya orangnya tuh suka tantangan gitu. Oke. Wah apa nih gitu, kamu mulai gini, minggu depan saya berikan kamu buat gini, masak.
Jadi kamu yang bertanggung jawab buat masak dan segala macamnya untuk incas gitu. Wow. Ya kalau ada komplain ke kamu yang kena Iya, gitu. iya, iya. Saya bilang, wah kayaknya terlalu Terlalu cepet banget ya. terlalu cepat ya gitu. Eh, Kalau untuk masak aja saya oke ya Pak gitu. Saya oke. Ya udah kalau kamu beraninya sekian segini, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi saya masih ingat itu kata-katanya. Tapi kamu harus improve lagi. 3 bulan ke depan aku mau lihat kamu tuh udah bisa istilahnya menyaingi teman-temanmu gitu. Secara gini ya apa? Secara potensi dibilang. Aku mau kamu lebih dari mereka gitu. Jujur aku melihat kamu tuh kayak kamu tuh ada potensinya dan kamu tuh anaknya nurut aja kalau disuruh dan kamu tuh cepat belajar gitu. Jadi kamu pas lah untuk dapat jabatan ini ketimbang teman-temanmu yang sebelumnya gitu. Dia bilang begitu. oh. Saat ini kamu posisi jabatannya sebagai apa? Saat ini tuh masih ya tengah-tengah lah. Tengah-tengah ya. Iya. Kalau atasan saya tuh punya tangan kanan dan Kiri. tangan kanan, saya tangan kirinya. Oke. Jadi atasan saya yang satunya nggak bisa dilemparnya ke saya. Oh, as a chef. Saya nggak begitu senang dipanggil chef, tapi saya lebih senang dipanggil tukang masak. Tukang masak. Ya, Ini bener-bener langsung waduh, hatinya merendah banget. Padahal kalau kita nanti satu kali datang ke gereja The Throne, ketemu dengan Sony atau di jalan, jadi kalau kalian anak-anak muda lagi ketemu sama Sony, ya bilang, aduh, tukang masak, boleh nggak aku cobain masakanmu? Asik, seru nih kali ya. banyak yang bilang itu. Oh. Kan dipanggil chef lebih keren gitu. Lebih bagus itu tukang masak. Kalau papa tukang bangunan, kalau mama tukang doa, lu tukang masak. Tukang masak. Iya, iya, iya. Tukang Iya. masak tuh keren. Gitu. Oke, oke. Jadi di saat kamu mulai mengambil satu keputusan, ya, kamu berubah, satu proses perubahan itu mengambil keputusan dari dirimu sendiri. Dan sampai kamu di titik ini, yang pasti kan tetap menjalani proses ini, Iya, ya, masih. bener kan? Dan spill dong sebelum kita akan mengakhiri, spill buat teman-teman anak muda yang di luar sana, supaya bisa mengencourage mereka. Oke, kamu pernah mengikuti seperti yang orang tuamu sampaikan, oke deh, aku ikutin apa kata papa. Ya udah, kamu coba aja ini, coba ini, yang penting jangan coba yang itu tuh. Ya, sampai kamu jerumus nanti saya nggak berani. Ya, saya sebagai orang tua udah lepas tangan kalau kamu sampai jerumus ke arah yang satu itu di bidang yang sangat terlarang. Terus kamu bisa menjaga kekudusanmu, ya. Dan hal apa yang bisa kamu berikan buat teman-teman yang khususnya ada di luar sana supaya mengencourage mereka? Hey guys, misalnya nih, aku udah pernah melakukan, tapi ambillah satu keputusan untuk kamu bisa berubah dengan cara apa yang kamu bisa sampaikan supaya mereka itu, oh iya ya, kalau dengan anak muda gampang nih, bisa dicerna dengan bahasamu. Bisa nggak kamu sampaikan ke teman-teman? Kalau buat teman-teman di luar sana ya nikmati dulu yang ada, jalani. Nanti satu saat itu kamu punya titik jenuhnya sendiri, tapi ingat jangan lari kemana-mana, tapi lari ke gereja. Cari orang yang bisa kamu percaya buat kamu menyampaikan isi hatimu. Disitulah titik balikmu bisa berubah. Dan ingat, Tuhan itu gak pernah tidur. Tuhan itu selalu mendengar keluh kesah hidup kita. Walaupun kalian tuh nggak ngerasain secara langsung ya, tapi itu tuh bakal berguna buat kalian ke depannya nanti. Jadi kayak kita belajar taat dulu, habis itu kita setia, pasti semuanya tuh bakal ditambah-tambahkan kepada kita. Itu aja sih.
Luar biasa ya. Jadi implementasi yang dikerjain sama si Sony ini sama juga dengan pengajaran gereja kami di The Throne, itu tentang komitmen, kerelaan dibentuk, Iya. taat dan setia. Karena kamu apapun kamu komitmennya kamu melakukan sesuatu karena walaupun kamu muda ya tetap aja kamu lakukan. Kerelaan kamu dibentuk misalnya kamu disuruh ini itu tapi kamu bilang yes, Jalan. saya jalanin aja. Akhirnya kamu taat nih sampai saat ini. Ya kan kamu setia juga untuk melayani Tuhan. It's good on you karena implementasi dari 4 pengajaran itu ada di kamu. Bagus on. Dan buat anak-anak muda yang ada di luar sana, kalau kamu masih mencari dirinya kamu sendiri, ya benar yang disampaikan Sony. Oke, kamu jalanin aja, tapi di dalam koridor yang benar, ya. Jangan sama sekali melakukan sesuatu yang memang bertentangan lah, ya. Saya yakin kalau kamu sudah jatuh di dalam yang jurang yang dalam sekali itu, memang Tuhan pasti akan menolong kamu. Tapi proses itu akan agak lebih panjang. Ada salah satu komedian menyatakan begini, kamu nggak perlu harus jatuh. Kalau sudah ada orang yang pernah jatuh, kamu jangan jatuh. Karena apa? Kalau sudah jatuh di dalam lubang yang sangat dalam, ini orang ini udah pernah melalui. Kamu belajar. Ya, contoh seperti Sony ya. Sony, thank you banget sudah datang di podcast kita ya, berani pokoknya Berani. ya, berbincang rasa rohani ya. Jadi kamu anak muda yang diberkati Amin. ya, di dalam pekerjaanmu kamu pasti lebih diberkati lagi. Amin. Banyak orang akan dimenangkan melalui dari kamu juga pastinya. Dari masak pun itu pasti yang delicious pastinya ya. Oke, terima kasih buat sahabat Berani dimanapun kalian berada. Jangan lupa saksikan podcast Berani Berbincang Rasa Rohani setiap hari Selasa pada pukul 19.30 WITA waktu Bali ya. Selalu ada di YouTube channel The Throne Church Bali dan juga di live TikTok saya di Gustav Anderson. Dan jangan lupa follow, subscribe lagi juga untuk akun Berani Berbincang Rasa Rohani, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Semua platform kami ada. Jadi saya harapkan buat kalian yang masih ada di luar sana, yang masih untuk mencari jati dirinya kamu, carilah di tempat yang benar dan niscaya kamu akan menjadi orang yang benar. Dan proses kehidupan itu tergantung dari dirimu sendiri. Dan untuk hari Selasa berikutnya itu ada bintang tamu atau guest star kita, narasumber kita dari salah satu influencer yang sangat luar biasa, dan dia menjadi salah satu ketua dalam satu paguyuban di Bali khususnya, dan juga ada megang salah satu media sosial dan TV juga. Dan saya mengajak buat kalian semua untuk tetap stay tune di podcast Berani Berbincang Rasa Rohani setiap hari Selasa pada pukul 19.30. Terima kasih buat semua, tetap semangat, tetap diberkati Tuhan, dan jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Oke, benar? Terima kasih ya, Terima kasih. Son. Dan sama-sama kita katakan bye. Dah.